Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali pada mata kuliah Manajemen Kesehatan Ikan. Pada hari ini kita akan membicarakan topik 3, sumber penyakit. Sumber penyakit, seperti kita ketahui, dapat berasal dari berbagai sebab. Yang pertama, dapat kita golongkan ke dalam golongan hama. Kemudian yang kedua adalah golongan patogen, sedangkan yang ketiga adalah golongan non-patogen. Pada golongan hama akan kita jumpai predator, kompetitor, dan pencuri. Sedangkan pada bidang patogen akan kita jumpai patogen-patogen penyebab penyakit antara lain virus, bakteri, jamur, protozoa, parasit, cacing, dan udang renik. Di bidang non-patogen sebagai sumber penyakit akan kita jumpai berbagai hal yang menyebabkan penyakit dari lingkungan, pakan, dan keturunan. Hama. Di dalam budidaya kita jumpai berbagai macam yang dikategorikan dalam predator. Predator ini dijumpai dalam bentuk hewan besar, antara lain ular, belut, ketam atau kepiting, dan yang lain-lainnya. Hewan kecil atau biasa kita jumpai serangga-serangga air di sekitar kolam budidaya, seperti notonecta, ucrit, maupun kiri-kiri. Yang lainnya adalah dapat kita jumpai pula ikan buas, seperti ikan gabus maupun belut. Hama adalah hewan berukuran besar yang mampu menimbulkan gangguan pada ikan. Hewan ini memangsa, membunuh, dan mempengaruhi produktivitas secara langsung maupun tidak langsung. Predator adalah hama yang bersifat memangsa, seperti ular, katak burung, maupun kepiting. Sedangkan kompetitor adalah organisme yang menimbulkan persaingan dalam mendapatkan pakan, oksigen, maupun ruang gerak. Dalam hal ini contohnya adalah ikan mujair maupun organisme lain. Sedangkan pencuri adalah hama yang paling ditakuti oleh petani karena menyangkut manusia. Patogen adalah organisme renik yang dapat menyebabkan timbulnya berbagai macam penyakit. Jenis-jenis patogen yang didapatkan pada kolam budidaya kita adalah bakteri, misalnya bakteri Aeromonas hydrophylla, virus, misalnya herpes, jamur, misalnya saprolegnia, protozoa, cacing, maupun udang renik. Di sini, jamur, protozoa, cacing, dan udang renik biasa digolongkan atau disebut sebagai parasit. Patogen dapat dikategorikan ke dalam dua golongan. Yang pertama adalah patogen asli atau true pathogen. Patogen ini adalah organisme yang selalu menimbulkan penyakit khas apabila kontak langsung dengan ikan. Yang kedua adalah patogen potensial atau opportunistic pathogen. Adalah organisme patogen yang dalam keadaan normal hidup damai dengan ikan
dan apabila kondisi lingkungannya menunjang, akan menimbulkan penyakit. Sumber penyakit lain berasal dari lingkungan non-patogen. Non-patogen ini dapat dikategorikan menjadi beberapa sebab. Yang pertama, sumber penyakit dari lingkungan. Lingkungan ini menyebabkan berbagai macam penyakit, antara lain adalah pH air yang terlalu tinggi atau terlalu rendah, kandungan oksigen yang terlalu tinggi maupun terlalu rendah, perubahan temperatur yang berlangsung secara tiba-tiba, gas beracun yang berasal dari bahan organik, misalnya amonia, gas metan maupun asam belerang, dan polusi dari berbagai pestisida, baik insektisida maupun herbisida yang berasal dari limbah industri, limbah rumah tangga maupun peternakan dan pertanian. Sumber penyakit yang berasal dari pakan disebabkan karena berbagai hal, dari kekurangan vitamin ataupun kelebihan vitamin, kekurangan maupun kelebihan zat gizi, serta berasal dari bahan pakan yang telah busuk maupun mengandung racun. Biasanya penyakit karena pakan disebut juga malnutrisi. Sumber penyakit lain disebabkan karena faktor keturunan. Hal ini akan terjadi apabila dari induknya atau sejak lahir telah terjadi kelainan-kelainan fisik maupun kelainan tubuh sejak dilahirkan. Umumnya, patogen dapat tumbuh dengan baik hanya pada lingkungan atau perairan yang ada ikannya. Pada kolam yang tidak digunakan, patogen akan kesulitan mencari inangnya, dalam hal ini ikan, sehingga populasi patogen menjadi menurun secara drastis. Parasit yang gagal mencari inangnya tidak akan memperoleh makan, sehingga dia akan mengalami kematian. Dalam hal ini, parasit tidak begitu saja mudah menginfeksi ikan yang sehat. Hal ini disebabkan karena ikan memiliki pertahanan alami atau yang disebut dengan kekebalan tubuh yang mampu mengatasi serangan berbagai patogen. Kondisi tubuh ikan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi timbulnya wabah penyakit di kolam. Bila kondisi tubuh ikan baik, patogen yang menempel pada tubuh ikan tidak mampu menyebabkan timbulnya penyakit. Tetapi apabila daya tahan tubuh ikan menurun akibat penanganan yang kurang baik, pakan tidak memenuhi syarat, kandungan oksigen terlarut yang rendah, temperatur yang terjadi terlalu tinggi atau terlalu rendah, ikan menjadi mudah terserang penyakit. Kondisi lingkungan juga merupakan sumber penyakit. Budidaya ikan yang sehat dalam pengelolaan kolam yang baik sehingga ikan tidak menjadi stres, tidak akan menimbulkan penyakit. Tetapi kolam yang tercemar oleh organisme penyakit yang bisa datang bersamaan dari tanaman, ikan, atau pakan hidup dari daerah lain dapat menimbulkan atau menjadi sumber penyakit pada ikan budidaya kita. Sebaiknya, tanaman dan pakan hidup
didatangkan dari perairan yang tidak dihuni oleh ikan, karena organisme penyakit tidak dapat bertahan hidup di dalamnya karena tidak mendapatkan pakan untuk kelangsungan hidupnya. Jarang dijumpai bahwa organisme air yang benar-benar bebas dari penyakit. Langkah efektif yang dapat kita lakukan adalah melakukan karantina pada ikan selama 1 sampai 2 minggu. Jika di dalam karantina terjadi atau terdapat organisme patogen yang dapat menimbulkan penyakit, dapat dengan segera kita tangani dengan cara-cara yang tepat. Proses karantina juga wajib dilakukan pada pakan hidup dan tanaman yang berasal dari daerah lain, sehingga patogen tidak akan dijumpai karena mati. Patogen yang menyerang ikan budidaya biasanya didominasi dari golongan virus, bakteri, jamur, dan protozoa. Di dalam budidaya, biasanya kita mendapatkan cacing baik dari jenis nematoda, cestoda maupun trematoda, dan jasad renit atau udang renit yang biasanya mengganggu ikan-ikan budidaya tersebut. Dalam jumlah sedikit, hal ini tidak menjadi masalah. Tetapi apabila keberadaannya di dalam kolam budidaya terdapat banyak atau besar-besaran, dapat menimbulkan penyakit pula. Walaupun keberadaan cacing, kutu, udang renit, dan lain sebagainya tidak menimbulkan masalah, tetapi harus kita perhatikan keberadaannya dengan serius, sebab keberadaan hewan-hewan ini menimbulkan luka pada ikan-ikan budidaya, sehingga memicu timbulnya penyakit sekunder atau infeksi sekunder, sehingga merangsang bakteri, virus, dan jamur menyerang ikan atau berbagai ikan yang terluka akibat keberadaannya tadi, sehingga ikan menjadi terserang penyakit. Dan apabila yang menyerang virus atau bakteri, akan terjadi kematian ikan secara massal. Demikian tadi jumpa kita dalam topik 3, sumber penyakit. Semoga dapat dipelajari dan dipahami dengan sebaik-baiknya. Sampai jumpa pada topik selanjutnya dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.